15 ciri-ciri wanita penghuni neraka dan dalilnya. Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan untuk orang-orang yang berpaling dari agama akan memperoleh azab pedih di neraka. Hal ini berlaku untuk wanita ataupun laki-laki. Tak ada perbedaan. Siapa yang benar tentu akan beruntung. Sedangkan siapa yang sesat akan celaka. Begitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Namun tahukah kamu bahwa ternyata penghuni neraka terbanyak ialah kaum wanita? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku berdiri di atas surga, kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah golongan miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan di luar pintu surga karena dihisap. Selain itu, ahli neraka diperintahkan masuk ke neraka. Dan aku telah berdiri di atas pintu neraka, aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah wanita." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas muncul pertanyaan, mengapa mayoritas penduduk neraka adalah wanita? Pertama, mungkin karena jumlah wanita di dunia ini memang lebih banyak dibandingkan pria. Kedua, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang mudah bengkok, mereka lebih mengutamakan perasaan dibandingkan akal pikiran. Oleh sebab itu, tak jarang wanita terjerumus ke dalam kesesatan. Ketiga, karena wanita itu indah. Apabila ia tak mampu melindungi diri, maka keindahan tersebut bisa menjadi dosa baginya. Nah, berikut ini beberapa ciri-ciri wanita penghuni neraka sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan dalil-dalil agama. 1. Durhaka terhadap suami. Ciri-ciri wanita penghuni neraka pertama yakni mereka yang durhaka terhadap suaminya. Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh kepada suaminya. Patuh di sini berarti menuruti perkataan suaminya dalam hal kebaikan dan sesuai syariat agama. Apabila ia mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan 8 pintu di surga, dan ia bisa memilihnya sesuka hati. Sebaliknya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di akhirat. Misalnya saja, ia mengungkit-ungkit keburukan si suami dan melupakan kebaikannya. Kemudian mengumbar-umbar kejelekan suami di hadapan masyarakat, berkata kasar dengan suami tanpa alasan, seperti membentak, dan berbagai macam perbuatan lain yang menyakiti hati suami. Balasannya adalah neraka. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dan saya melihat, kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufurannya." Lalu ada yang berkata, "Apakah kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Kufur terhadap pasangannya, maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, 'Saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda.'" Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak seorang wanita pun yang boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata kecuali Allah akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dira, kemudian akan mengikatkannya di belakang lehernya." 2. Wanita yang bersolek berlebihan saat keluar rumah. Wanita zaman sekarang tampaknya tak bisa hidup tanpa makeup. Mulai dari yang masih ABG sampai yang berusia tua selalu berpenampilan kece, full make up, aksesoris dan baju mahal, tiap keluar rumah agar terlihat lebih menarik. Berhati-hatilah saudariku, terutama untuk kalian yang sudah berstatus istri.
Sebaiknya hindari bersolek berlebihan saat keluar rumah, sebab hal itu bisa mengundang syahwat pria untuk melirik dan memandangmu. Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan wanita bertabaruj berlebihan, kecuali di hadapan suaminya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj dengan tabarujnya orang-orang jahiliyah dulu. Al-Ahzab 33. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. An-Nur 31. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Memamerkan aurat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan wanita untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan pakaian longgar, dalam artian tidak membentuk lekak-lekuk tubuh. Sayangnya, kebanyakan wanita sekarang kurang memahami perintah tersebut. Mereka malah memamerkan aurat dengan terang-terangan. Bahkan ada yang berjilbab namun pakaiannya ketat seumpama orang yang telanjang. Wanita-wanita yang gemar memamerkan aurat inilah yang menjadi calon penghuni neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan bersolek diri untuk memperdaya laki-laki, kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, sebab sesungguhnya bau surga itu akan tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. 4. Menyusui anak orang lain tanpa izin suami. Menjadi seorang wanita itu bisa dibilang susah-susah gampang. Ada banyak larangan bagi wanita, salah satunya menyusui anak orang lain. Berhati-hatilah, jika Anda berniat memberikan ASI bagi anak yang bukan lahir dari rahim Anda, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu. Jika Anda nekat melakukannya, maka bisa saja Anda ditimpa azab di neraka kelak. Menurut sebuah dalil, seorang wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suami, di negara akan digantung tubuhnya di atas payudaranya sendiri. 5. Tidak wudu dan tidak pernah mandi junub. Islam mewajibkan seorang wanita untuk melakukan mandi wajib setelah masa menstruasinya dan setelah nifas. Apabila perintah ini tidak dilakukan, maka ia bisa ditimpa azab di neraka. Tidak hanya itu saja, sholat tanpa berwudu pun juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Suatu dalil menjelaskan bahwa seorang wanita yang tidak pernah bersuci kelak di akhirat akan diazab dengan cara kaki dan tangannya diikat, sementara tubuhnya dililit oleh kalajengking dan gerombolan ular. 6. Berkata tidak baik. Wanita-wanita yang tidak bisa menjaga lisannya dan kerap mengumbar perkataan jelek, bahkan melukai perasaan kerabat dan suaminya tanpa alasan, maka kelak ia akan diazab dengan cara lidahnya digantung dan kerongkongannya disiram oleh cairan aspal yang mendidih. 7. Keluar rumah tanpa izin suami. Seorang wanita yang hendak keluar rumah wajib meminta izin kepada suaminya. Sebab keluarnya seorang wanita tanpa didampingi mahramnya bisa menimbulkan fitnah. Bahkan di akhirat kelak, ia akan disiksa dengan diikat kaki dan tangannya. Menetaplah di rumah kalian, para wanita, dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah, wahai para wanita, Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Ahzab 33.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak suami terhadap istrinya adalah istri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi, 8. Membuka aib orang lain. Ciri-ciri wanita penghuni neraka selanjutnya adalah wanita yang gemar membuka aib orang lain. Mereka akan disiksa di neraka dan kelak mereka akan memakan daging tubuhnya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12:9. Gemar pamer, riya. Sifat gemar pamer atau riya, melakukan kebaikan agar dipuji orang lain juga bisa mendatangkan azab di akhirat. Menurut suatu dalil, wanita-wanita yang suka riya, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka akan memotong-motong tubuhnya sendiri dengan gunting. 10. Suka mengadu domba orang lain. Sifat adu domba atau membuat sesama muslim saling berselisih paham dan bertengkar dapat menyebabkan murkanya Allah. Wanita-wanita yang gemar melakukan adu domba kelak di akhirat akan berwujud seperti binatang, kepalanya mirip babi dan tubuhnya mirip kedelai. 11. Suka iri hati dan dengki, hasud. Sikap iri hati atau dengki dengan kenikmatan orang lain juga menjadi salah satu sifat yang menyebabkan seorang wanita terjerumus ke dalam lubang neraka. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. At-Taubah ayat 125, 12. Sombong. Sifat sombong juga sangat membahayakan. Seseorang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya, dan berbangga diri dengan apa yang dimiliki, maka Allah akan membenci mereka. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Al-Mu'min ayat 76, 13. Tidak pernah sholat, secantik apapun wanita, setinggi apapun pendidikannya, bahkan walaupun ia taat dengan suaminya namun tak pernah sholat, maka ia tetap menjadi calon penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat At-Tabrani. 14. Berzina-zina termasuk salah satu dosa besar. Seorang istri yang gemar melakukan zina maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bercerita, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya.
Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad. 15. Wanita yang suka mengumpat dan fitnah-fitnah adalah perbuatan yang sangat kejam. Bahkan disebut-sebut lebih kejam dari tindakan pembunuhan. Dan wanita-wanita yang gemar menyebar fitnah semasa hidupnya kelak di akhirat akan diazab dengan sangat pedih. Begitupun dengan mereka yang suka mengumpat, mereka tidak akan diperlihatkan pintu surga. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah telah bersabda, tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengumpat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah berjalan melewati 2 kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya 2 orang ahli kubur itu disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Ya, benar. Sesungguhnya dosa itu adalah besar. Salah seorang di antara keduanya adalah berjalan di muka bumi dengan menyebarkan fitnah mengumpat. Sedang salah seorang yang lain tidak bertirai ketika kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ciri-ciri wanita penghuni neraka menurut pandangan Islam. Semoga kita bisa menghindari sifat-sifat tercela di atas dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam semasa hidup. Sehingga di akhirat kelak kita dapat masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah Ta'ala, serta berkumpul bersama Rasulullah dan orang-orang mukmin lainnya.